Shalom, selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul Sukacita Mengatasi Pencobaan. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan Engkau sudah menjaga kami hari ini. Terima kasih atas kesempatan kami boleh merenungkan firman. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Ayat renungan diambil dari Yakobus pasal 1 ayat 2. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan." Yakub, kenalkah Ayub? Ia membayangkan Ayub ketika menuliskan kata-kata ini. Benarkah ia berpendapat bahwa seorang yang tenggelam di dalam pencobaan akan berpikir cukup lama sehingga teringat akan sikap optimisnya? Namun ia benar. Orang terkenang akan Tuhan, meski dalam keadaan yang paling sulit, mereka masih dapat senyum dan bergembira. Seorang pendeta menunjukkan sepasang suami istri yang sudah agak tua kepadaku di dalam gerejanya. Mereka duduk dengan tenang sambil memperhatikan dan menikmati acara gereja. Pada tahun 1984, di New Caledonia, timbul suatu peperangan. Chugene dan Irma Guarin tinggal di tempat terpencil sebelah utara negeri itu. Guna menghilangkan rasa frustrasi dan kemarahan, aktivis kanak turun ke kebun Guarin. Cucu mereka menentang sehingga tertembak tetapi tidak membahayakan. Para penyerang memojokkan Guarin, suami istri, serta memukuli mereka dengan kepalan dan tongkat, lalu meninggalkan mereka supaya mati. Mereka menggiring 200 sapi, membakar kendaraan bermotor, membakar rumah mereka, lalu pergi. Ketika polisi tiba, mereka terbaring dalam keadaan luka-luka dan berlumuran darah di dalam salah satu rumah di kebun tersebut. Kemudian polisi tersebut ingin tahu apakah mereka menuntut ganti rugi? Tidak, katanya. Mereka adalah anggota masyarakat kita. Kami menganggap hal itu sebagai pribadi. Dengan menggunakan bahasa Prancis yang terbatas, saya bertanya kepada mereka mengenai hal itu. Saya ingat satu frase, kami bersukacita. Jikalau saudara terus membaca buku Yakobus, saudara akan menemukan bahwa ia mau memberikan suatu sistem pembangunan iman. Pencobaan membawa kesabaran, kesabaran membawa kesempurnaan iman. Sehingga orang yang setia itu tidak akan kekurangan. Karena itulah kita patut menghadapi pencobaan itu dengan sukacita. Ayub mempunyai kesusahannya sendiri, dan Yakobus pun ada. Akan tetapi mereka tidak berhenti di situ saja. Seringkali seseorang yang modern duduk sebangku dengan saudara pada hari Sabat. Saudara, apakah yang ada pada iman dalam Kristus itu yang menimbulkan paradoksnya sukacita di dalam menghadapi pencobaan? Ada dua hal. Pertama, bahwa orang Kristen tahu sengsara apa yang ditanggung Yesus yang dapat memberikan kita sukacita hidup yang kekal itu. Kedua, pada akhirnya akan mendapat upah hidup kekal. Kedua hal inilah yang menyebabkan sukacita itu berkelanjutan. Semua pencobaan yang dianggap sebagai pendidik akan menimbulkan sukacita. Diinginkannya agar setiap orang menang karena kuasa pemeliharaan penebus manusia itu. Dikutip dari buku Testimonies for the Church jilid 6 halaman 366. Mari berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan kami boleh menikmati berbagai permasalahan hidup yang membuat iman kami lebih kuat. Biarlah di saat kami menghadapi pencobaan hidup ini, ada sukacita ketika kami mengingat bahwa Tuhan sudah rela mati untuk kami. Sukacita dari surga boleh memberikan kekuatan bagi kami untuk hidup lebih setia di hadapan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.